mengetahui apa itu perusahaan jasa. Pengertian perusahaan jasa. Perusahaan jasa merupakan suatu unit usaha yang kegiatannya memproduksi produk yang tidak berwujud atau berupa jasa dengan tujuan untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Contoh dari perusahaan jasa ini seperti bank, bengkel, dan salon. Siklus akuntansi perusahaan jasa merupakan tahapan berupa pengolahan data yang saling berurutan hingga menghasilkan suatu informasi keuangan. Pada siklus akuntansi perusahaan jasa ini terdiri dari 3 tahapan, yaitu tahap pencatatan, tahap pengikhtisaran, dan tahap laporan yang masing-masing memiliki beberapa tahapan. Tahapan-tahapan siklus akuntansi perusahaan jasa. Yang pertama yaitu identifikasi dan analisis transaksi. Transaksi merupakan peristiwa yang menyebabkan perpindahan uang atau barang dari pihak yang satu ke pihak lainnya. Transaksi yang terjadi pada perusahaan tentu akan dicatat dalam dokumen sumber atau bukti transaksi. Contoh bukti transaksinya itu seperti kwitansi, faktur penjualan, faktur pembelian, dan lainnya. Tahap yang kedua yaitu pembuatan jurnal umum. Jurnal umum adalah media untuk mencatat semua transaksi yang terjadi dalam proses akuntansi. Fungsi dari jurnal umum ini untuk menentukan pada jenis akun mana transaksi itu dimasukkan dan dicatat beserta jumlahnya dari bukti-bukti transaksi yang terkumpul. Format jurnal umum dapat dilihat seperti gambar, ada kolom tanggal, akun atau keterangan, referensi, debit, dan kredit. Tahap selanjutnya setelah penjurnalan adalah memposting ke buku besar. Buku besar merupakan pencatatan terakhir dalam akuntansi yang terdiri atas ringkasan data yang sudah dikelompokkan atau diklasifikasikan yang bersumber dari jurnal. Format buku besar dapat berupa akun bentuk T, akun bentuk 2 kolom, akun bentuk 3 kolom, dan akun bentuk 4 kolom. Setelah membuat akun buku besar, tahap selanjutnya keempat adalah neraca saldo. Adalah laporan yang mencantumkan saldo semua akun buku besar umum perusahaan pada periode tertentu. Akun yang tercermin pada neraca saldo ini terkait dengan semua item akuntansi utama, termasuk aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, keuntungan, dan kerugian. Format neraca saldo seperti digambar, ada kolom nomor akun, nama akun, debit, dan kredit. Tahap yang kelima yaitu jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat dalam proses pencatatan perubahan saldo dalam akun sehingga saldo mencerminkan jumlah yang sebenarnya. Pembuatan neraca saldo ini untuk menilai proses pencatatan data dari jurnal umum ke buku besar sudah benar adanya dengan cara membuat neraca saldo. Apabila jumlah debit dan kredit seimbang, maka itu artinya tidak ada kesalahan dalam pencatatan data. Format jurnal penyesuaian dapat dilihat di gambar, ada kolom tanggal, nama akun, referensi, debit, dan kredit. Tahap selanjutnya adalah membuat neraca lajur. Neraca lajur adalah sebuah lembar kerja yang berisi semua data tentang akuntansi. Neraca lajur akan berisi informasi tentang neraca saldo dan jurnal penyesuaian yang akan menghasilkan informasi yang diperlukan dalam membuat laporan keuangan nantinya. Format neraca lajur dapat dilihat pada gambar, ada kolom nomor rekening, nama perkiraan, neraca saldo, ayat penyesuaian, neraca saldo disesuaikan, laba rugi, dan neraca. Tahap selanjutnya yang ketujuh yaitu membuat laporan keuangan. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan yang wajib dibuat ada 3, yaitu pertama laporan laba rugi, kedua laporan perubahan modal, dan yang ketiga neraca. Contoh format laporan keuangan pada EPA Salon laporan laba rugi, isinya pendapatan dan beban operasional. Lalu contoh format laporan perubahan modal pada Laundry Necis, isinya modal awal, laba bersih, prepay, dan modal akhir. Contoh format neraca pada EPA Salon, isi
Dan kewajiban, aktiva isinya aktiva lancar dan aktiva tetap. Kewajiban isinya utang lancar dan modal. Tahap selanjutnya yaitu jurnal penutup. Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat untuk menutup akun nominal sehingga dapat dimulai pembukuan yang baru. Akun yang ditutup adalah pendapatan, FYP, biaya, dan laba rugi. Caranya dengan menolakkan atau membuat nihil akun terkait. Format jurnal penutup dilihat pada gambar, ada kolom tanggal, nama akun, referensi, debit, dan kredit. Tahap selanjutnya yaitu membuat jurnal pembalik. Jurnal pembalik adalah siklus pembalikan terhadap beberapa akun yang telah ditutup agar mengembalikan saldonya. Jika tidak dibalik maka terjadi akun ganda. Akun perkiraan yang dibalik biasanya adalah pembayaran yang dibayar di muka yang belum jatuh tempo. Contoh format jurnal pembalik dapat dilihat pada gambar berikut. Tahap terakhir ke-10 yaitu neraca saldo setelah penutupan. Neraca saldo setelah penutupan adalah neraca saldo yang dibuat setelah semua akun sementara dalam jurnal umum telah ditutup. Neraca saldo setelah penutupan berisi akun-akun real saja seperti harta, utang, dan modal. Format neraca saldo setelah penutupan dapat dilihat pada gambar, ada kolom kode akun, nama akun, debit, dan kredit. Contoh studi kasus siklus akuntansi perusahaan jasa. Ibu Citra mendirikan usaha fitness sentre pada tanggal 1 Mei 2020. Berikut ini transaksi usaha fitness sentre Citra pada bulan pertama operasi Mei 2020. Ada data penyelesaiannya untuk 31 Mei 2020 dan daftar perkiraan buku besar fitness sentre Citra. Langsung saja kita buat siklus akuntansi yang pertama yaitu jurnal umum. Dari transaksi tadi dapatlah jurnal umum sebagai berikut. Selanjutnya yaitu memposting jurnal umum ke buku besar. Dari jurnal umum tersebut didapatlah akun buku besar yaitu kas, bintang usaha, peralatan, hutang usaha, modal Citra, pengambilan pribadi Citra, pengambilan jasa fitness, biaya sewa, dan biaya rupa-rupa. Selanjutnya yaitu membuat neraca saldo. Dari akun buku besar tadi diambil nilai akhirnya dan nama-nama akunnya. Jadi didapatlah neraca saldo. Tahap selanjutnya yaitu membuat jurnal penyesuaian. Dari data penyesuaian di studi kasus tadi dibuatlah jurnal penyesuaian sebagai berikut. Setelah membuat jurnal penyesuaian, selanjutnya membuat neraca lajur. Isi dari neraca lajur ini ada neraca saldo, penyesuaian, neraca saldo penyesuaian, laba rugi, dan neraca. Selanjutnya membuat laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca. Selanjutnya yaitu membuat jurnal penutup. Di jurnal ini adalah menutup akun-akun nominal seperti di gambar. Tahap selanjutnya yaitu membuat jurnal pembalik. Pada jurnal pembalik ini, akun yang biasanya dibalik adalah pembayaran yang dibayar di muka yang belum jatuh tempo seperti di gambar. Tahap terakhir yaitu membuat neraca saldo setelah penutupan. Pada neraca saldo setelah penutupan ini isinya hanya akun-akun real saja seperti pada gambar. Demikianlah pemaparan materi dari siklus akuntansi perusahaan jasa. Thanks for watching.